Jelang Lebaran, Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meninjau kesiapan gerbang tol Kali Kangkung di Kota Semarang untuk memastikan kesiapan arus mudik Lebaran tahun 2022. Usai melakukan rapat koordinasi kesiapan arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung, Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan kesiapan arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung. Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa puncak arus mudik akan diperkirakan jatuh pada tanggal 28, 29, dan 30 April mendatang. Dalam pemetaan yang kita lakukan, bahwa dari Dawuan atau dari Bekasi menuju Kali Kangkung adalah jalur yang paling padat, yang dalam analisa terjadi suatu visi rasio yang tinggi. Kita ketahui bahwa tingkat kenaikan dibandingkan 2019 40%. Saat ini memang menjadi satu keharusan bagi kita memanage di jalur dari Bekasi sampai Kali Kangkung. Dan oleh karenanya juga Pak Presiden juga menganjurkan puncak mudik itu terjadi pada 28, 29, 30. Seyogyanya mudiklah mulai tanggal 25. Tadi rekan-rekan saudara kita yang di Jawa Tengah mengingatkan saudaranya untuk pulang lebih awal, karena dengan pulang lebih awal maka jumlah yang akan pada puncak mudik itu berkurang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan kesiapan mudik dengan sangat baik. Saudara sekalian, atas nama pemerintah selaku Menko PMK yang mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mengkoordinasi pelaksanaan mudik tahun 2022, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan juga dinas terkait yang telah menyiapkan mudik ini dengan sangat baik. Tadi saya sudah menyaksikan sendiri simulasi penanganan mudik di wilayah Jawa Tengah, mulai dari yang lewat jalan tol, kemudian jalur Pantura, jalur tengah, dan juga jalur selatan. Pemudik di wilayah Jawa Tengah juga diimbau untuk memanfaatkan jalur pantai selatan karena jalur tersebut sudah disiapkan untuk jadi jalur alternatif. Hafifah Nur Hasanah dan Siti Muyasaroh melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.